Apa sih teori feminisme itu? Teori feminisme adalah serangkaian gerakan sosial, gerakan politik, dan ideologi yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendefinisikan, membangun, dan mencapai kesetaraan gender di lingkup politik, ekonomi, dan sosial. Feminisme dilatar belakangi karena adanya dominasi laki-laki dalam segala aspek kehidupan. Secara umum, feminisme dikonsepkan dalam 3 gelombang. Gelombang pertama dicirikan oleh pemikiran tentang hak dan kesamaan perempuan dan laki-laki. Misalnya, abad pembaharuan yang membawa pengaruh kesadaran akan kemanusiaan dan persamaan hak asasi manusia. Kemudian, Revolusi Perancis yang menimbulkan kesadaran kelas sosial dan penindasan memengaruhi pemikiran feminisme gelombang pertama. Gelombang kedua yaitu berusaha mempertanyakan siapa perempuan dan bagaimana pengalaman perempuan mampu menjadi sebuah kajian akademik. Pada gelombang ketiga, dicirikan dengan adanya feminisme global dan multikultural. Lalu, apa saja sih aliran-aliran feminisme itu? Aliran-aliran feminisme diantaranya yang pertama, feminisme liberal. Feminisme liberal menitikberatkan pada kebebasan individu bagi perempuan. Awal kemunculannya pada abad 19-20, aliran ini lebih mengarah pada hak individu perempuan. Feminisme liberal dibagi menjadi 2. Yang pertama, feminisme liberal klasik. Feminisme ini lebih terfokus pada kebebasan hak sipil individu, hak pilih, dan hak kebebasan berekspresi. Sedangkan feminisme liberal egalitarian lebih pada kesempatan yang setara dan adil untuk perempuan dalam mengakses sumber daya. Yang kedua adalah aliran feminisme radikal. Aliran feminisme radikal berfokus pada hal-hal mendasar atas ketimpangan yang dialami oleh perempuan. Feminisme radikal dibagi menjadi 2. Yang pertama, feminisme radikal libertarian, yaitu percaya bahwa identitas gender feminin atau perempuan membatasi perempuan untuk berkembang sebagai manusia seutuhnya dan menganggap musuh utama perempuan adalah patriarki. Sedangkan feminisme radikal kultural yaitu menganggap bahwa laki-laki mengendalikan seksualitas perempuan untuk kepuasan si laki-laki. Selanjutnya, yang ketiga, aliran feminisme marxis sosialis berfokus untuk membebaskan perempuan dari pembeda-bedaan kelas, patriarki, seks, serta kapitalisme. Yang keempat, aliran eksistensialis. Aliran ini sangat mendukung perempuan untuk bebas mendefinisikan makna keberadaannya di dunia ini. Selain itu, mengajak perempuan untuk menjadikan dirinya sebagai subjek yang diinginkan, alih-alih menjadi objek. Yang kelima, aliran pasca modern. Biasanya disebut feminisme bagi kalangan akademis. Aliran ini sulit dimengerti dan dianggap tidak terlibat dalam perjuangan perubahan sungguhan, seperti protes, boikot, serta demonstrasi. Aliran ini membalikkan keadaan dengan merayakan penindasan yang diterima. Yang keenam adalah aliran feminisme multikultural dan global. Aliran ini mengenalkan pada cara pandang bahwa perempuan itu heterogen, namun mempunyai beragam irisan yang bertaut seperti umur, status sosial ekonomi, pendidikan, agama, budaya, kewarganegaraan, dan lokasi. Tiap kelompok perempuan mengalami penindasan. Pengalaman tersebut merupakan sebuah pengalaman global dan bentuk pengalaman yang berlapis-lapis. Tahukah kamu siapa tokoh teori feminisme? Ia adalah Mary Wollstonecraft.
Mary Wollstonecraft adalah seorang penulis, filsuf, dan feminis dari Spitalfields, London. Ia adalah anak kedua dari 7 bersaudara yang lahir pada 27 April 1759 dari pasangan Elizabeth Dixon dan Edward John Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft terkenal akan bukunya yang berjudul A Vindication of the Rights of Women, yang mana pada buku itu ia menulis sebuah pandangan bahwa wanita secara alamiah tidak lebih rendah dari laki-laki, tetapi seolah-olah terlihat seperti itu hanya karena mereka tidak memperoleh pendidikan yang memadai. Mary Wollstonecraft mengusulkan agar pria dan wanita dianggap setara. Selanjutnya, contoh teori feminisme. Yang pertama, mengkonsumsi produk-produk maupun kebudayaan yang dihasilkan kaum perempuan. Gerakan feminisme mendukung kaum perempuan untuk berperan aktif dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi, sosial, budaya, tanpa adanya pembatasan maupun penindasan. Dalam hal ini, perempuan bebas menciptakan kreasi ide dari pemikiran mereka yang kemudian diwujudkan melalui produk-produk dan unsur kebudayaan. Selanjutnya, yang kedua, memberikan ruang yang luas bagi perempuan. Memberikan kesempatan perempuan untuk duduk di angkutan umum saat kondisi bangku penuh, terutama untuk perempuan lanjut usia, penyandang cacat, dan perempuan hamil. Ketiga, tidak adanya batasan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin. Adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan memberi kebebasan dan kesempatan untuk berpartisipasi serta memberikan kontribusi menjadi seorang pemimpin selayaknya laki-laki. Yang terakhir, melakukan pekerjaan tanpa memandang jenis kelamin. Pemikiran bahwa pekerjaan mengurus rumah hanya boleh dilakukan oleh perempuan dan laki-laki tidak pantas. Bahwa pekerjaan rumah dapat dilakukan oleh laki-laki